ada beberapa pernyataan dari beberapa tokoh mengatasnamakan kemanusiaan yang justru menurut saya pernyataan-pernyataan itu berbahaya. Dan mari kita mencoba untuk membantah pernyataan-pernyataan tersebut. Di sini kita harus tekankan bahwa tindakan kriminal itu harus dipandang seperti sebuah penyakit. Layaknya penyakit dalam tubuh kita, tidak ada namanya penyakit yang sepele. Pada akhirnya, ketika penyakit yang dianggap sepele pun, ketika dia tidak ditindak dengan baik dan benar atau diabaikan, apapun penyakitnya itu akan menimbulkan resiko yang berbahaya bagi yang mengidapnya. Begitupun tindakan kriminal harus dipandang sebagai penyakit sosial di dalam masyarakat. Tidak ada namanya tindakan kriminal yang sepele, karena pada akhirnya tindakan kriminal yang tidak ditangani dengan baik dan benar akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kita bisa lihat banyak kejadian atau contoh kasus penjamretan yang menimbulkan hilangnya nyawa bagi korbannya. Atau mungkin saja ketika tindakan kriminal ini tidak ditangani dengan baik dan benar, akan memicu keberanian orang lain untuk melakukan tindakan kriminal serupa. Yang kedua, kerugian yang terjadi atas tindakan kriminal itu bukan hanya dialami oleh korbannya saja, ini dialami oleh masyarakat luas secara umum. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika tindakan kriminal tidak ditangani dengan baik dan benar, kemudian memicu keberanian orang lain untuk melakukan tindakan kriminal serupa, ini bisa saja menimbulkan rasa ketidakamanan, rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat luas, sehingga mungkin saja mengganggu kehidupan roda ekonomi di wilayah tersebut. Ini jelas bukan hanya kerugian 1 juta atau 2 juta, ini kerugian yang sungguh besar. Yang ketiga, jikapun dalam proses menghentikan tindakan kriminal terjadi hilangnya nyawa pelaku kriminal, ini harus dianggap sebagai resiko pekerjaan. Karena banyak di dunia ini pekerjaan-pekerjaan yang memang beresiko kehilangan nyawa, baik itu polisi, tentara, pemadam kebakaran, atau bahkan pekerjaan-pekerjaan sipil yang secara langsung tidak berhubungan dengan resiko kekerasan, tapi secara tidak langsung pekerjaan-pekerjaan itu memiliki potensi untuk menghilangkan nyawa. Maka ketika pun dalam proses menghentikan pelaku kriminal yang mencoba melarikan diri atau melakukan perlawanan sehingga justru membahayakan bagi masyarakat atau polisi, ini harus dipandang sebagai resiko dia melakukan pekerjaannya. Namun bukan berarti kita harus mengabaikan harkat dan martabat manusia. Saya tidak membenarkan ketika pelaku kriminal ini tidak dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, dipukuli secara berlebihan sehingga menimbulkan kematian. Tidak, karena mungkin saja misalkan pencurian yang dia lakukan itu adalah timbul karena keterpaksaan, maka sebenarnya kita juga bertanggung jawab atas perilaku pencurian yang dia lakukan. Karena bagaimanapun kita memiliki kewajiban untuk saling membantu sesama manusia. Namun bukan berarti dengan harusnya kita menjaga harkat dan martabat seorang manusia, kita harus mengabaikan juga tindakan kriminal yang terjadi. Karena bagaimanapun keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat.